Pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena sendi tiba-tiba terasa nyeri? Atau bangun pagi dengan lutut kaku, jari-jari tangan susah digerakkan, dan badan seolah habis dihantam beban berat? Jika iya, Anda tidak sendiri. Banyak orang, terutama usia 50 tahun ke atas, mengalami hal serupa. Mereka menyangka itu hanya faktor usia atau cuaca dingin. Tapi sesungguhnya, ada kebiasaan sepele yang kita lakukan sebelum tidur, yang diam-diam menjadi pemicu utama kambuhnya reumatik. Salam sehat untuk ayah bunda semua. Para pejuang usia 50 tahun ke atas yang tetap semangat menjaga kesehatan walau badan tak lagi muda. Sebelum tidur malam ini, yuk luangkan waktu 10 menit saja untuk menyimak informasi penting yang bisa jadi menyelamatkan sendi ayah bunda dari siksaan nyeri yang tak perlu. Karena tanpa sadar, banyak dari kita melakukan kebiasaan yang tampak sepele, tapi ternyata diam-diam memicu kambuhnya reumatik saat tidur. Apakah Anda suka mandi malam? Tidur tanpa selimut? Atau ngemil sebelum tidur? Nah, hati-hati bisa jadi itu penyebab sendi makin nyeri tiap pagi. Sebelum lanjut, tulis dulu di kolom komentar. Saya masih ingin bisa jalan sehat tanpa nyeri sampai usia 80 tahun. Komentar dari ayah bunda akan menyemangati yang lain juga. Dan jangan lupa ya, klik like sebagai bentuk kepedulian pada kesehatan tubuh sendiri. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat setiap minggu. Yuk, kita mulai. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Reumatik, atau dalam bahasa medis disebut rheumatoid arthritis, bukan cuma penyakit orang tua. Ia bisa menyerang siapa saja. Apalagi jika gaya hidup kita mendukung munculnya peradangan sendi. Yang membuatnya berbahaya adalah, gejala awalnya sering diabaikan. Kita seringkali tak sadar bahwa rutinitas malam hari yang tampaknya biasa saja, seperti main ponsel sambil tengkurap di kasur, atau mandi malam tanpa benar-benar mengeringkan tubuh, bisa menjadi bumerang bagi kesehatan persendian. Setiap malam, tubuh kita seharusnya bersiap masuk ke fase pemulihan. Sendi-sendi yang lelah bekerja seharian ingin istirahat. Tapi apa jadinya jika sebelum tidur, kita justru menambah beban mereka dengan kebiasaan buruk? Misalnya, tidur di ruangan ber-AC tanpa selimut, posisi tidur yang menekan lutut atau tangan, bahkan minum kopi atau makanan tinggi purin malam-malam. Inilah yang membuat radang sendi tak kunjung reda, bahkan semakin sering kambuh. Banyak lansia mengeluh, saya sudah minum obat, tapi tetap saja ngilu malam hari. Padahal, obat saja tak cukup jika penyebab utamanya belum kita ubah. Dan ironisnya, penyebab itu berasal dari diri sendiri. Dari pilihan kecil yang kita buat sebelum merebahkan tubuh ke kasur. Lewat video ini, kami akan membongkar 5 kesalahan sebelum tidur yang sering dilakukan tanpa sadar, tapi punya dampak besar terhadap reumatik. Anda akan diajak mengenali dan memperbaiki kebiasaan itu, agar tidur Anda tak lagi terganggu, dan pagi bisa disambut dengan tubuh lebih segar, bukan nyeri berkepanjangan. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita di masa tua bukan ditentukan oleh seberapa banyak obat yang diminum, tapi seberapa bijak kita menjaga tubuh dari hal-hal kecil yang selama ini diabaikan. Mari jaga sendi kita sebelum terlambat. Karena sehat bukan soal usia, tapi soal kesadaran. 1. Mandi malam tanpa mengeringkan tubuh dengan benar. Banyak orang merasa nyaman mandi malam sebelum tidur, apalagi setelah hari yang panjang dan melelahkan. Air dingin dipercaya bisa menyegarkan badan, menghilangkan rasa lelah, dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi sayangnya, justru disinilah letak jebakannya. Mandi malam, terutama bila dilakukan dengan cara yang salah, bisa menjadi pemicu kambuhnya reumatik, terutama bagi orang yang sudah punya riwayat gangguan sendi atau usia di atas 50 tahun. Masalah utamanya bukan hanya pada air yang dingin, tapi pada kebiasaan tidak mengeringkan tubuh secara menyeluruh setelah mandi. Banyak orang buru-buru mengelap tubuh lalu langsung memakai baju tidur. Tanpa disadari, masih ada sisa air yang tertinggal di sela-sela tubuh. Di belakang lutut, di lipatan siku, di jari-jari tangan dan kaki. Area inilah yang kemudian menjadi sarang, kelembaban, membuat suhu kulit menurun drastis, dan pada akhirnya memicu peradangan pada jaringan sendi di bawahnya. Secara medis, suhu dingin yang tiba-tiba mengenai sendi bisa membuat otot-otot di sekitar sendi menegang. Ketegangan otot ini memperlambat aliran darah di area tersebut, sehingga nutrisi yang seharusnya memperbaiki jaringan malah terhambat. Akibatnya, peradangan jadi lebih mudah terjadi. Inilah kenapa banyak lansia mengeluh ngilu-ngilu di malam hari padahal siangnya terasa baik-baik saja. Yang lebih mengejutkan lagi,
Banyak dari mereka tidak tahu bahwa tubuh yang basah atau lembab sebelum tidur bisa membuat selimut dan kasur ikut lembab. Hal ini menciptakan lingkungan yang dingin dan lembab, dua faktor utama yang bisa memicu reaksi inflamasi atau pembengkakan pada sendi. Apalagi jika Anda tidur dalam posisi meringkuk atau menindih bagian tubuh yang baru saja mandi, maka beban sendi makin bertambah. Solusinya? Pastikan tubuh benar-benar kering sebelum mengenakan pakaian tidur. Gunakan handuk kering yang benar-benar menyerap air. Jangan asal lap lalu langsung berpakaian. Perhatikan bagian tubuh yang sering terlewat, seperti jari-jari kaki dan belakang lutut. Jika memungkinkan, gunakan minyak kayu putih atau balsam hangat di sekitar sendi setelah mandi malam untuk membantu menjaga sirkulasi darah dan menghindari masuk angin ke persendian. Ingat, tidak semua mandi malam itu berbahaya. Tapi jika Anda tidak mengeringkan tubuh dengan benar, justru mandi malam bisa menjadi awal dari malam panjang yang menyiksa karena sendi berdenyut tak karuan. Jangan biarkan kebiasaan kecil merusak kenyamanan tidur dan kesehatan tubuh Anda. 2. Tidur dalam kondisi sendi dingin atau terpapar angin langsung. Salah satu penyebab yang paling sering tidak disadari saat reumatik kambuh malam hari adalah suhu ruangan tidur yang terlalu dingin atau angin malam yang langsung menyentuh tubuh, terutama di bagian sendi. Bagi Anda yang terbiasa tidur di kamar ber-AC, dekat jendela terbuka, atau bahkan di lantai tanpa alas yang cukup hangat, berhati-hatilah. Bisa jadi inilah alasan mengapa setiap pagi Anda bangun dengan badan pegal, lutut nyeri, dan jari-jari terasa kaku seperti tak mau diajak kompromi. Angin malam yang menusuk masuk ke dalam tubuh tidak hanya menyebabkan masuk angin, tapi juga memperparah kondisi persendian yang sudah lemah. Persendian, khususnya di bagian lutut, siku, bahu, dan pergelangan tangan, sangat sensitif terhadap perubahan suhu ekstrim. Ketika suhu turun drastis, cairan sendi di dalam tubuh menjadi lebih kental dan sirkulasi darah melambat. Akibatnya, jaringan lunak di sekitar sendi menjadi kaku, nyeri, dan bisa meradang. Inilah yang kemudian memicu kekambuhan reumatik secara tiba-tiba. Kondisi ini diperparah jika Anda tidur dengan pakaian tipis atau tanpa selimut. Banyak orang merasa sudah terbiasa tidur tanpa selimut, atau tidak nyaman kalau terlalu tertutup. Namun, pada usia lanjut atau dengan riwayat gangguan sendi, tubuh kehilangan kemampuan mengatur suhu dengan cepat. Ketika udara malam menyelinap pelan-pelan menyentuh lutut dan punggung, tubuh akan merespons dengan meningkatkan tegangan otot. Ketegangan inilah yang menyebabkan rasa nyeri saat terbangun. Tak sedikit juga yang tidur dekat jendela terbuka dengan anggapan agar udaranya segar. Tapi justru dari sanalah aliran angin bebas masuk dan menghantam tubuh diam-diam sepanjang malam. Bahkan kipas angin yang diarahkan langsung ke tubuh semalaman tanpa henti bisa menimbulkan efek yang sama. Apalagi jika tubuh dalam kondisi lelah dan berkeringat, lalu langsung terkena angin dingin. Itu seperti mengundang penyakit masuk ke dalam tubuh dengan tangan terbuka. Solusinya? Selalu pastikan sendi-sendi utama tertutup hangat sebelum tidur. Gunakan kaos kaki jika perlu. Lapisi lutut dan punggung dengan selimut atau bantal pemanas alami seperti botol air hangat. Jika tidur di ruangan ber-AC, atur suhu tidak terlalu rendah dan hindari aliran angin langsung ke tubuh. Anda juga bisa menghangatkan tubuh dengan balsem ringan atau minyak zaitun sebelum tidur, terutama di area sendi yang sering nyeri. Ingat, tidur seharusnya menjadi waktu tubuh beristirahat dan memperbaiki dirinya sendiri, bukan malah memperparah nyeri yang sudah ada. Jangan biarkan tubuh terpapar dingin semalaman hanya karena kebiasaan yang bisa diubah. Karena sekali sendi mengalami peradangan parah, proses pemulihannya bisa sangat panjang dan menyakitkan. 3. Menggunakan posisi tidur yang salah. Tidur memang waktu terbaik untuk tubuh memulihkan diri. Tapi tahukah Anda? Jika posisi tidur salah, bukannya memperbaiki kondisi tubuh, malah bisa memperburuk nyeri sendi dan mempercepat kambuhnya reumatik. Sayangnya, posisi tidur sering dianggap remeh. Padahal, posisi inilah yang menentukan bagaimana beban tubuh didistribusikan sepanjang malam. Kalau beban itu bertumpu pada sendi yang lemah atau nyeri, maka saat bangun, yang terasa bukan segar, tapi sakit luar biasa. Banyak orang terbiasa tidur menyamping dengan satu kaki menindih kaki lainnya, atau meringkuk dengan lutut rapat ke dada. Ada juga yang tidur tengkurap dengan kepala menoleh ke satu sisi semalaman. Semua posisi ini mungkin terasa nyaman sesaat, tapi memiliki dampak jangka panjang yang berbahaya, terutama bagi orang yang sudah memiliki reumatik, asam urat, atau gangguan persendian. Posisi menyamping dengan satu tangan menyangga kepala, misalnya,
bisa menekan sendi bahu dan siku berjam-jam tanpa pergerakan. Akibatnya, aliran darah terhambat, otot kaku, dan sendi bisa meradang. Begitu juga dengan posisi tidur tengkurap yang menekan bagian pinggul dan punggung bawah. Ini sangat tidak disarankan untuk lansia, karena selain menekan sendi, juga bisa mengganggu pernapasan dan membuat leher nyeri saat bangun. Lebih buruk lagi jika Anda menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bantal yang salah bisa memaksa leher untuk beradaptasi dalam posisi tidak alami. Ketika ini terjadi selama 6-8 jam tidur, maka tekanan akan menjalar ke punggung atas, bahu, dan bahkan ke persendian tangan. Tak jarang, orang bangun tidur dengan rasa kesemutan atau lengan kaku, gejala awal dari masalah yang lebih besar. Idealnya, posisi tidur terbaik adalah telentang dengan bantal penyangga di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada punggung bawah, atau menyamping dengan bantal di antara kedua lutut agar lutut tidak saling menindih. Anda juga bisa menambahkan bantal kecil di bawah pergelangan tangan jika tidur menyamping, agar tangan tidak menggantung dan menambah beban sendi. Jika Anda sudah terbiasa tidur dalam posisi yang salah, tidak perlu memaksakan perubahan mendadak. Mulailah pelan-pelan dengan memperbaiki satu aspek dulu. Misalnya ganti bantal yang lebih ergonomis, atau tambahkan bantal di antara kaki saat tidur menyamping. Konsistensi perlahan akan mengubah kebiasaan. Ingat, tubuh kita ini seperti mesin. Jika diparkir dalam posisi salah selama berjam-jam, maka saat dinyalakan pagi hari, kerusakanlah yang lebih dulu terasa. Jangan biarkan posisi tidur yang buruk mempercepat kerusakan sendi Anda. Tidur adalah waktu istirahat, bukan waktu menambah luka di tubuh. 4. Konsumsi makanan dan minuman, pemicu asam, sebelum tidur. Pernah merasa sendi mendadak ngilu keesokan pagi setelah malamnya menikmati sate kambing, kopi hitam, atau gorengan favorit? Jika iya, itu bukan kebetulan. Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang mereka makan sebelum tidur bisa menjadi pemicu utama kambuhnya reumatik dan radang sendi. Makanan yang tampak menggugah selera di malam hari bisa berubah jadi mimpi buruk bagi persendian saat tubuh mulai beristirahat. Ketika tubuh dalam keadaan tidur, sistem pencernaan melambat, termasuk kemampuan ginjal menyaring zat sisa metabolisme. Disinilah bahayanya. Jika malamnya kita mengonsumsi makanan tinggi purin, seperti jeroan, daging merah, seafood, atau bahkan kacang-kacangan tertentu, maka tubuh akan memecah purin tersebut menjadi asam urat. Karena proses detoksifikasi melambat saat tidur, kadar asam urat dalam darah meningkat dan bisa menumpuk di persendian. Hasilnya, bangun pagi dengan sendi bengkak, merah, dan terasa nyeri luar biasa. Bukan hanya makanan berat yang berbahaya. Minuman berkafein seperti kopi dan teh kental yang dikonsumsi sebelum tidur juga bisa memperparah kondisi sendi. Kafein bersifat diuretik, memicu pengeluaran cairan melalui urin, yang secara tidak langsung membuat tubuh kehilangan elektrolit penting yang dibutuhkan untuk menjaga kelenturan otot dan sendi. Di samping itu, kafein juga bisa membuat kualitas tidur menurun. Padahal tubuh sangat butuh istirahat optimal untuk memulihkan peradangan. Minuman bersoda dan makanan manis yang tinggi fruktosa juga patut diwaspadai. Keduanya dapat memicu inflamasi atau peradangan di dalam tubuh, termasuk di jaringan sendi. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi gula tinggi bisa meningkatkan sensitivitas nyeri dan memperlambat penyembuhan jaringan sendi yang rusak. Masih belum cukup? Coba pikirkan kebiasaan ngemil keripik, gorengan, atau makanan asin sebelum tidur. Makanan tinggi garam memicu retensi cairan, membuat tubuh membengkak termasuk di bagian persendian. Akibatnya, sendi terasa lebih berat, kaku, dan nyeri saat bangun pagi. Dan karena saat tidur tubuh tidak aktif bergerak, penumpukan cairan ini makin tak terkendali. Solusinya? Hindari makan berat setidaknya 2-3 jam sebelum tidur. Jika memang merasa lapar, pilih makanan ringan yang rendah purin dan tidak memicu asam. Misalnya, buah-buahan segar seperti apel atau pisang, susu rendah lemak hangat, atau camilan sehat seperti oatmeal. Hindari semua yang digoreng, terlalu asin, atau berkafein. Dan biasakan minum air putih hangat sebelum tidur, karena ini bisa membantu proses pencernaan dan mencegah kekakuan sendi di pagi hari. Ingat, makanan adalah bahan bakar bagi tubuh. Jika kita memasukkan bahan yang salah di waktu yang salah, tubuh akan menanggung akibatnya. Jangan sampai hanya karena satu gelas kopi atau seporsi sate malam hari, kita harus menanggung nyeri seharian penuh. 5. Kurang gerak seharian dan langsung rebahan lama. Pernah merasa badan terasa
berat, saat bangun tidur, persendian seperti terkunci, kaki susah digerakkan, dan lutut terasa ngilu saat melangkah ke kamar mandi? Jika iya, bisa jadi bukan karena aktivitas berat, tapi justru karena kurangnya gerak seharian dan kebiasaan langsung rebahan dalam waktu lama. Apalagi jika usia sudah masuk kepala 5 atau 6, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu, dan sendi sangat butuh pelumasan alami lewat gerakan ringan. Banyak orang mengira bahwa diam seharian, tidak banyak bergerak, adalah istirahat yang baik. Apalagi bagi lansia, yang sering berpikir bahwa semakin sedikit aktivitas, maka semakin sedikit risiko kelelahan. Padahal, justru sebaliknya. Tubuh yang tidak aktif akan membuat otot-otot sekitar sendi melemah, dan sirkulasi darah melambat. Ketika aliran darah tidak lancar, sendi kehilangan pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap fleksibel. Lama-lama, sendi menjadi kaku dan rawan peradangan. Yang lebih sering terjadi adalah, pagi sampai sore hanya duduk-duduk, lalu malamnya langsung rebahan berjam-jam di depan TV atau main ponsel di tempat tidur. Aktivitas otot nyaris nol. Akibatnya, cairan sendi tidak bergerak dan mengendap. Padahal, cairan ini hanya bisa menyebar merata ke seluruh bagian sendi jika tubuh digerakkan secara aktif. Tanpa pergerakan, cairan itu malah menumpuk di satu sisi dan menyebabkan tekanan. Ini yang menyebabkan nyeri tiba-tiba saat tengah malam atau pagi hari. Ditambah lagi, orang yang kurang gerak cenderung mengalami kelebihan berat badan. Lemak berlebih akan menekan sendi, terutama lutut dan pergelangan kaki. Ketika malam datang dan tubuh berbaring, tekanan dari berat badan itu tetap menindih sendi dalam posisi diam selama berjam-jam. Tak heran kalau bangun tidur jadi siksaan, bukan penyembuhan. Solusinya? Jangan tunggu sampai sakit. Jika aktivitas harian Anda minim gerak, maka lakukan peregangan ringan minimal 10-15 menit sebelum tidur. Gerakan sederhana seperti memutar pergelangan tangan, menekuk lutut perlahan, atau mengangkat tangan ke atas bisa melancarkan peredaran darah. Bahkan hanya dengan berjalan kaki pelan di dalam rumah sebelum tidur, Anda sudah membantu tubuh melumasi sendi secara alami. Anda juga bisa mencoba teknik relaksasi ringan seperti senam pernapasan atau yoga lansia yang fokus pada kelenturan dan pernapasan. Jangan anggap sepele gerakan kecil ini. Bagi tubuh yang menua, justru itu penyelamat utama agar sendi tidak terkunci saat pagi datang. Ingat, tubuh manusia seperti mesin. Kalau tidak dipanaskan, lama-lama aus dan berkarat. Jangan tunggu nyeri datang baru bergerak. Gerakan tubuhmu sebelum tidur, agar tidurmu bukan sumber masalah, tapi tempat pemulihan sejati. Waktu tidur adalah anugerah. Saat tubuh terlelap, jutaan sel bekerja diam-diam memperbaiki apa yang rusak, memulihkan otot yang lelah, dan menenangkan pikiran yang penat. Tapi betapa ironisnya, jika justru di saat paling tenang itulah, tubuh diam-diam menderita, terutama persendian. Reumatik bukanlah hukuman dari usia tua, melainkan sinyal tubuh bahwa selama ini ada hal-hal kecil yang terus kita abaikan. Kita terlalu sering percaya bahwa sakit sendi adalah bagian wajar dari menua. Bahwa bangun tidur dengan lutut ngilu, jari kaku, atau punggung nyeri adalah harga yang harus dibayar setelah bertambah umur. Tapi kenyataannya, itu bukan takdir, itu peringatan. Dan peringatan itu bisa kita cegah jika kita cukup peduli. Melalui 5 kebiasaan sederhana yang telah kita bahas, kita belajar satu hal penting. Tidur bukan hanya soal nyenyak, tapi soal persiapan. Apa yang kita lakukan 1 jam sebelum tidur bisa menentukan bagaimana kondisi tubuh kita saat bangun pagi. Mandi malam tanpa benar-benar kering, tidur dalam suhu terlalu dingin, posisi tidur yang salah, makanan tinggi asam urat, hingga malas bergerak. Semua itu bukan hanya kebiasaan buruk, tapi pintu masuk bagi penderitaan panjang yang perlahan merusak kualitas hidup kita. Tapi inilah kabar baiknya. Semua itu bisa kita ubah. Tidak perlu biaya mahal. Tidak perlu peralatan canggih. Hanya butuh kesadaran. Kesadaran untuk lebih sayang pada tubuh sendiri, untuk lebih bijak dalam menjaga rutinitas harian, dan untuk tidak lagi menganggap remeh tanda-tanda kecil yang dikirim tubuh setiap malam. Bagi Anda yang mungkin sudah merasakan gejala reumatik, jangan berkecil hati. Setiap perubahan kecil yang Anda mulai malam ini, mengeringkan tubuh dengan benar, melindungi sendi dari angin malam, mengatur posisi tidur yang sehat, memilih makanan dengan bijak, dan menyempatkan gerak ringan, semua itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dan bagi Anda yang masih sehat, mulailah dari sekarang. Jangan tunggu sampai nyeri sendi menjadi bagian harian yang menyiksa.
Karena semakin cepat kita memperbaiki kebiasaan, semakin lama tubuh kita akan kuat bertahan. Ingat, usia boleh bertambah, tapi rasa nyeri tidak harus ikut tumbuh. Mari jaga tubuh kita dengan kebiasaan yang benar, mulai malam ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan diam saja ya, bantu sebarkan. Karena siapa tahu, satu share dari Anda bisa menyelamatkan sendi orang tua, kerabat, atau teman yang selama ini diam-diam menderita nyeri reumatik setiap malam. Tulis di kolom komentar. Saya siap ubah kebiasaan sebelum tidur demi tubuh yang sehat sampai tua. Kami ingin tahu dari kota mana saja para pejuang kesehatan yang menonton video ini. Dan itulah 5 kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam bisa memperparah reumatik saat tidur. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau terus membiarkan tubuh menanggung rasa sakit, atau mulai mengubah sedikit demi hari tua yang lebih nyaman. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan dan ingin bantu orang lain lebih peduli dengan kesehatan sendi, tekan tombol like sekarang juga. Jangan ragu tulis di kolom komentar. Saya ingin bebas nyeri saat bangun tidur. Siapa tahu jawaban dan pengalaman Anda bisa menginspirasi orang lain. Subscribe juga channel ini agar ayah bunda tidak ketinggalan tips-tips sehat selanjutnya, yang dikemas sederhana, ramah usia, dan mudah diterapkan sehari-hari. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi, karena video berikutnya bisa jadi adalah solusi yang Anda cari selama ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga tubuh, tetap jaga semangat. Karena sehat bukan hanya milik anak muda. Sehat juga hak kita semua.